Para pemirsa, adik-adik santriwati yang kami hormati, yang kami cintai. Jadi diajarin sama Nabi, apapun juga hendaklah menyebut nama Allah, melibatkan Allah. Mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau pakai baju, mau mengaktivitas, apapun saja baca bismillah. Nah, sampai orang yang mau melakukan hubungan badan pun disunahkan membaca basmalah, melibatkan Tuhan. Dan minta supaya kita jauh dari setan, setan jauh dari anak yang direzekikan kepada kita. Fa innahu idza qudiya bainahuma waladun min dzalik lam yadurruhu syaitanu abada. Sesungguhnya apabila dari hubungan keduanya itu melahirkan seorang anak dengan baca bismillah tadi, maka setan itu la yadurruhu syaitanu abada. Setan tidak bisa ganggu anak itu selamanya. Dari mulai lahir sampai wafat nggak bisa diganggu. Itu maknanya bukan tidak bisa diganggu sama sekali. Ibarat sebuah perahu di tengah lautan. Ibarat perahu di tengah lautan. Perahu itu tidak goyang karena badai, karena ombak, karena apapun juga. Dia tidak bisa terbalik. Dan kalau saja dia mengarungi lautan yang bebas itu, dia bisa pulang kembali. Dari lantaran ketika dia proses pembuatannya itu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Mafhum mukhalafahnya. Apabila orang lupa baca bismillah, maka bisa jadi anak itu terganggu oleh setan. Di dalam satu riwayat lain, salah satu wasiat Nabi kepada menantunya. Siapa menantunya Nabi? Ali bin Abi Thalib. Kenapa menantu ini menjadi penting? Karena dari lahir Sayyidina Ali inilah akan melahirkan keturunan-keturunan. Ya, yang sampai sekarang disebut dengan Syarifah Habib. Ya, ini ada Syarifah Mega dari Papua. Ya, Kaimana ya, Kaimana Papua. Nah, ini keturunan zuriyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para pemirsa dimanapun ya Anda berada dan santri yang berbahagia, orang yang menjadi sangat dianggap penting bagi orang tua itu karena Ali bin Abi Thalib inilah yang akan melahirkan, menurunkan keturunannya Rasul. Apa pesan Rasul? Ya Ali, la nasya ahadun ismallahi ta'ala indal jima illa syarakahu syaitanu fi waladi. Hai Ali, tidaklah seorang laki-laki, seseorang itu lupa membaca bismillahirrahmanirrahim ketika dia menggauli istrinya, kecuali setan ikut proses dalam pembuatan anak. Nih mesti diperhatiin ini para pemirsa. Kita biasanya kalau udah seneng sama istri kita, sudah sampai ubun-ubun keinginan kita, kira-kira inget nggak sama Allah? Ya, berat. Ya, nah orang Islam itu dia selalu melibatkan Tuhannya. Jadi tidaklah seseorang itu lupa baca bismillah, setan ikut campur dalam proses pembuatan anak. Kalau baca bismillah gimana? Maka janinnya, maka spermanya, ovumnya itu tertutup, terbungkus dengan basmalah itu tadi. Kita lihat ada hadis pembanding gini. Satruma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam ayyakula fil kanif bismillah. Yang bisa menutup aurat tubuh wanita manusia dari penglihatannya mata jin ketika dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kalian nih, walaupun masih muda belia, harus setiap mau buka baju baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar mandi tuh, mau buka baju, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia buka baca bismillahirrahmanirrahim, auratnya tidak bisa dilihat oleh jin. Nah, orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, jangan cuma jendela, jangan cuma pintu, jangan cuma listrik yang diperhatikan supaya tidak bisa dilihat orang lain. Tapi dengan tidak membaca bismillah, masih bisa dilihat oleh jin. Tapi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, gelap. Tidak bisa terbaca, terbungkus.
Itu mengapa baca bismillah itu menjadi penting. Ya, subhanallah. Nah, kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka dia terproteksi, dia tertahan, tertutup, menjadi ya tidak terganggu. Itu mengapa Nabi mengingatkan kepada menantunya. Karena menantunya inilah bersama anaknya yang melahirkan keturunan ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi rekayasa yang pertama yang kita lakukan dari mulai hubungan badan itu harus baca bismillah. Yang kedua yang mesti kita perhatikan, ya, kalau saya pernah mengatakan pada episode yang sebelumnya, ya, ketika berbicara tentang incest, bahwa dalam berhubungan itu orang harus punya keinginan yang kuat. Jadi seorang suami ketika dalam keadaan capek, walaupun dia ingin kepada istrinya, sebaiknya jangan dilakukan. Jadi yang bagus itu dia pulang istirahat saja, tidur saja. Besok kalau dia sudah fit baru boleh. Kenapa? Karena ya pada kajian yang bisa kita pelajari, orang yang tidak maksimal, yang tidak greget kepada pasangannya, kurang menghasilkan, ya, kurang memberikan efek yang bagus pada intelektual anak. Itu tadi. Yang kedua. Nah, jadi betapa kita mesti bayangkan. Jadi harus Nabi mengajarkan kalau mau hubungan badan itu harus benar-benar punya semangat, punya keinginan yang luar biasa. Bahkan diberikan gairahkan sedemikian rupa. Apakah masih ada yang lagi persiapan untuk merekayasa? Setelah ini kita akan jelaskan.